Saudara, kita bisa memilih hari ini. Kita mau mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan, atau kita mau mempersembahkan hidup yang tidak layak kepada Tuhan. Saya cuma mau menegaskan, saudara, di dalam dunia ini hanya ada dua roh, roh Allah dan roh iblis. Kalau kita tidak memberikan tubuh sebagai persembahan yang hidup sebagai roh Tuhan berdiam, maka iblislah yang akan mendiami tubuh kita, saudara. Ya, jangan sampai setan berdiam dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini, hati kita, pikiran kita dikuasai oleh kepahitan, amarah, kebencian, pertikaian, kenajisan, percabulan, dan kita membiarkan iblis yang mengambil alih hidup kita. Ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata demikian. Jadi saudara-saudara, ya, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Ingat ya, apa yang harus membuat kita ini selalu ingat, saudara, bahwa kita ini orang berhutang. Apa yang membuat kita ini akhirnya bisa menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan? Waktu kita menyadari bahwa kita ini orang yang berhutang. Nah, kalau kita menyadari kita orang yang berhutang, berarti kan kita harus membayar sesuatu kepada Tuhan. Tuhan tidak minta bayaran dengan uang. Dia nggak minta bayaran dengan kekayaanmu, karena persembahan apapun yang engkau berikan pada Tuhan tidak akan pernah bisa menggantikan persembahan hidup dan tubuhmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan itu, ya. Karena itu firman ini berkata, saudara, ya, kita ini orang-orang yang berhutang bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging, tapi kita berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang kepada roh yang sudah memberikan kita kehidupan. Ini kuncinya, saudara. Ingat, kita ini berhutang. Selalu tanamkan di dalam hidup kita, aku ini berhutang kepada siapa? Pada Tuhan. Aku ini orang yang berhutang, harusnya aku mati binasa, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita yang percaya pada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus menyadari kita ini berhutang kepada Tuhan. Nah, kalau kita menyadari kita ini berhutang, maka kita juga harus mempersembahkan, membayar sesuatu kepada Tuhan, yaitu apa, saudara? Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mempersembahkan tubuh kita ini yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jangan engkau menyerahkan hidupmu kepada perbuatan daging, karena engkau berhutang bukan kepada daging, tetapi berhutang kepada Tuhan. Ayat 13, jika kamu hidup menurut daging, mati binasa, saudara. Orang yang hidup menurut daging, sekalipun Kristen, sekalipun pendeta, hamba Tuhan, kalau engkau hidup mengikuti kedaginganmu, maka kamu akan binasa, kata firman Tuhan. Tetapi ini kuncinya, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Saudara, cara satu-satunya untuk kita bisa mengalahkan perbuatan daging dan bisa mempersembahkan hidup yang berkenan adalah dengan mematikan daging. Caranya bagaimana mematikan daging? Hidupkan manusia rohmu. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Hanya roh Allah yang dapat membuat kita mampu mengalahkan kedagingan kita. Karena itu teruslah cari Tuhan. Karena itu persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena itu dekatkan dirimu dengan Tuhan. Jangan biarkan manusia roh kita mati. Jangan biarkan kerohanian kita mati. Karena kalau sampai roh kita mati, maka mati rohani, mati beneran, mati dalam kekekalan. Tetapi jika manusia roh kita hidup, ya roh kita bangun, roh kita bangkit, maka kita akan mati satu saat nanti beneran, tetapi kita akan hidup dalam kehidupan yang kekal. Saudara, saya mau mengajak kita semua hari ini, saudara, mari kita mulai mempraktekkan firman Tuhan. Sebagai suami, jadilah imam yang benar dalam rumah tanggamu. Sebagai istri, jadilah penolong. Sebagai anak-anak, hiduplah takut akan Tuhan. Mari kita persembahkan tubuh kita, hidup yang kudus dan yang berkenan. Karena Allah itu
itu kudus, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Hanya ketika kita berjalan dalam kekudusan, meminta Roh-Nya memenuhi hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk dapat mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan.